sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain. Wa yustaratu qasdu mawdi'in mu'ayyanin awwalan fala qasra lil haimi wa in qala safaruhu wala talibi walimin wa abikin yarji'u mata wajadahu wala ya'lamu mawdi'ahu walau kana li maqsadihi tariqani tawilun wa qasirun fasalakat tawila lil waradin fasuhulatin aw amnin qasara wa illa fala bil qasar. Walau tabi'al abdu wa zawjatu aw al jundi malika amrihi fis safari wa la ya'rifu maqsidahu fala qasar. Walau nawau masabat al-qasri basar al-jundi adna. Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang harus terpenuhi pada pelaksanaan salat safar atau salat dalam perjalanan. Pada bacaan yang lalu dikatakan bahwa jauhnya perjalanan di mana kita dibolehkan untuk mengqasar salat menurut mazhab Syafi'i adalah samaniyatu wa arba'una milan hasmiyah, yaitu 48 mil hasmiyah. Lalu dikatakan oleh musannif bahwa itu yang sama dengan 2 marhalah, yang dikatakan bahwa samanya arba'una mila itu kalau jarak dalam ukuran kilometer itu adalah kurang lebih 77 km, 77, sekian meter, dengan asumsi 1 mil sama dengan 1,6 sekian meter, 1,6 sekian kilometer. Lalu syarat selanjutnya dikatakan wa yustaratu qasdu mawdi'in mu'ayyanin awwalan. Syarat selanjutnya adalah disyaratkan adanya tujuan yang jelas, adanya tempat tujuan yang jelas awalan pada permulaan atau pada saat memulai perjalanan. Jadi syarat yang kedua adalah perjalanan itu jelas tempat tujuannya di mana.
Kenapa demikian? Ya, agar supaya ia mengetahui apakah perjalanan itu jauh yang menyebabkan ia boleh mengkasar salat atau tidak jauh sehingga dia tidak boleh mengkasar salat. Jadi tujuan yang kita akan atau tempat yang kita akan tuju itu sudah jelas kemana. Kapan itu disyaratkan? Pada saat memulai perjalanan. Kenapa? Karena pada saat itulah dia mulai berniat untuk mengkasar salatnya. Fala qasra lil haimi wa in tala safaruhu. Maka tidak boleh mengkasar atau tidak ada qasar lil haimi bagi orang yang haim. Haim itu adalah man la yadri aina yatawajjah. Orang yang melakukan perjalanan tapi dia tidak tahu kemana dia mengarah, tidak ada tujuannya. Pokoknya dia berjalan saja tanpa tujuan tertentu. Itu yang dikatakan al-haim. Jadi al-haim adalah man la yadri aina yatawajjah. Orang yang melakukan perjalanan tapi dia tidak tahu dia mau kemana. Pokoknya jalan saja tanpa arah. Penting pergi saja jalan di mana nanti. Ya, di mana tempat dia mau istirahat, di situ ada istirahat. Nah, orang seperti ini fala qasra lahu, ay fala qasra lil haimi wa in tala safaruhu, sekalipun perjalanannya itu jauh atau panjang. Wala talibi gharimin wa abikin yarji'u mata wajadahu. Demikian juga wala talibin ay wala qasra ya li talibi gharim, dan tidak ada kasar bagi orang yang mencari orang yang hilang. Wala talibi gharimin, orang yang mencari orang yang hilang, wa amikin, atau orang yang mencari, amikin, orang yang lari, orang yang minggat. Yarji'u mata wajadahu, dia kembali ketika ia mendapatkannya. Wala ya'lamu mawdi'ahu, sementara dia tidak mengetahui tempatnya. Itu pun juga tidak boleh mengkasar salat. Maksudnya ada orang yang pergi mencari orang yang hilang atau orang yang minggat, dan dia berniat bahwa ketika dia dapat orang tersebut maka dia akan kembali, tidak lagi melanjutkan perjalanan. Sementara ia tidak mengetahui di mana tempatnya orang tersebut lari, di mana tempatnya orang yang hilang itu. Nah, ini sama dengan tidak ada tempat yang jelas yang akan dituju. Yang jelas, kapan dia dapatkan orang yang dicari tersebut, maka dia akan kembali dan tidak akan melanjutkan safar atau perjalanan. Nah, orang seperti ini tidak boleh mengkasar salat. Kecuali kalau dia mengetahui tempatnya itu orang yang lari atau orang yang minggat, dan dia mengetahui bahwa jaraknya itu sampai 2 marhalah, sampai 48 mil atau sampai 77, sekian kilometer. Nah,
sekalipun dia mencari orang yang lari tadi, tapi dia sudah pastikan bahwa tempatnya jauh. Larinya kemana? Ke tempat ini. Bagaimana jalannya? Oh, lebih dari itu. Lebih dari 2 marhalah atau minimal 2 marhalah, maka boleh ia mengkasar salat. Tapi kalau dia tidak tahu di mana tempatnya, maka tidak dibenarkan ia untuk mengkasar salat sekalipun perjalanannya tadi itu jauh. Sebab niatnya kapan ketemu orang yang dicari itu, dia akan kembali ke tempatnya semula. Itu dia dikategorikan sama dengan orang yang berjalan tanpa arah atau tanpa yang tujuan yang jelas. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa sekalipun dia tidak mengetahui di mana tempatnya orang yang lari itu atau orang yang dia, tapi dia mengetahui atau dia meyakini bahwa tempatnya itu ya pasti lewat dari batas 2 marhalah. Tadi kan dikatakan di sini kalau ia tidak mengetahui tempatnya, berarti kalau mengetahui tempatnya, jelas tempatnya orang yang lari itu, maka boleh dia mengkasar salatnya. Kapan dia tahu bahwa itu adalah sudah sampai 2 marhalah atau lebih. Orang yang dia cari itu dia tahu bahwa dia larinya di sini. Nah, sekarang persoalan kedua, dia tidak mengetahui tempatnya di mana. Cuman dia meyakini bahwa jarak tempuh yang jarak perjalanan yang akan ditempuh itu untuk mencari orang yang hilang atau orang yang lari tersebut dipastikan lewat dari 2 marhalah. Maka menurut dia pendapat kedua, sekalipun dia tidak mengetahui tempatnya, tapi karena ia memastikan bahwa lewat dari 2 marhalah, maka tetap dibolehkan untuk mengkasar salat. Ya, jadi intinya yang disepakati tidak boleh kalau dia tidak tahu berapa jaraknya ya orang yang akan dicari itu tersebut. Tidak boleh ia mengkasar salatnya. Dalam kitab ini dikatakan, na'am in qasada safara marhalataini awwalan ka'an 'alima annahu la yajidu matlubahu qablahuma qasada kama fi raudati wa asliha. Ya. Jika ia bermaksud melakukan perjalanan 2 marhalah pada awal perjalanannya, pada awal memulai perjalanan, seperti yang mengetahui bahwasannya ia tidak mungkin mendapatkan orang yang dicari itu sebelum melewati 2 marhalah kasar, maka ia boleh mengkasar sebagaimana dikatakan dalam kitab Ar-Raudah dan juga dikatakan dalam kitab Aslur Raudah. Selanjutnya, walau kana li maqsadihi pukul 8 lewat 12 menit. Pukul 8. Pukul 7. Pukul 7 lewat 15 menit. 15 menit. 12. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. 12
pukul 7 lewat 12 menit. 12. Iya. Walau kasada li maqsadi tariqa tawilun wa qasirun fasalakat tawila lil qardin kazukulatin aw amnin kasara wa illa fala bil asar. Walau kana limaksidihi, ya, limaksidihi. Di sananya dikatakan bekas besar. Walau kana limaksidihi tariqan. Jadi saatnya dikasih di situ. Itu yang dikuatkan oleh musannif. Andai kata tempat yang menjadi tujuannya itu tariqani mempunyai dua jalan, ya. Tawilun wa qasirun. Jalan yang satunya jauh atau panjang, jalan yang satunya pendek atau tidak jauh. Tawil, ya, wa qasir. Jadi boleh potong kompas berarti dekat. Kalau yang satunya ya jauh. Maksudnya kalau lewat jalan yang pertama itu mencapai 2 marhal. Tapi kalau lewat jalan yang kedua tidak mencapai 2 marhalah yang membolehkan untuk sebagai syarat untuk bolehnya mengkasar salat. Ya. Lalu dia pilih yang jalan yang jauh. Dia lewat jalan yang jauh. Dia tidak lewat jalan kedua yang dekat, yang tidak sampai 2 marhalah. Karena lewat yang jauh berarti dia sampai jaraknya itu sampai 2 marhalah. Pertanyaannya, bolehkah ia mengkasar salat kalau ia lewat jalan yang jauh tersebut sementara ada jalan yang dekat, jalan kedua, ya, ibaratnya ya, jalan pintas. Di sini dikatakan fasalakat tawila, lalu ia melewati jalan yang panjang, jalan yang jauh dia lewati, jalan yang sampai 2 marhalah. Ya. Tapi niatnya bukan untuk mengakali supaya boleh mengkasar dan menjamak salat. Tapi tujuannya apa? Digardi karena ada tujuan. Ya. Ada illat kasuhulatin au amnin, ya, seperti tujuannya dia lewat jalan yang pertama yang jauh itu karena di situ lebih mudah, ya, perjalanannya lebih bagus, jalannya lebih gampang, sekalipun jauh tapi dianggap lebih mudah untuk dilalui dibandingkan yang dekat tapi sulit. Taruhlah misalnya jalan kompasnya itu jalan kedua itu dekat, tapi mungkin jalannya tidak bagus
atau kalau misalnya harus melewati sungai yang dalam, ya, atau tidak aman, di situ banyak binatang buas apa dan sebagainya, sehingga ia lewat jalan yang jauh dengan alasan suhulah, karena itu lebih mudah dilewati dibandingkan jalan yang dekat ini, au amnin, atau karena faktor keamanan. Ia merasa tidak aman kalau di situ, boleh saja ada qati tarik, ada apa namanya itu, ada bekal, ya, yang sekarang kan banyak gitu. Oh, di situ tempatnya, ya, orang di palang apa namanya, dicegat, ya itu karena faktor keamanan, sehingga dia lewat jalan yang pertama sekalipun jauh, ya, karena jauhnya sehingga dia memenuhi syarat untuk mengkasar salat. Kalau seperti ini alasannya, ya karena suhulah, ya kemudahan, atau karena keamanan, atau alasan-alasan yang lain yang dapat diterima kasara, maka ia boleh mengkasar salat. Wa illa, jika tidak ada tujuan yang jelas, ya, tidak ada tujuan yang jelas, fala, maka tidak boleh ia mengkasar. Bil azhari, menurut pendapat yang lebih nampak atau yang lebih jelas. Fala yaqsud, maka ia tidak boleh mengkasar. Jadi wa illa, jika tidak, maksudnya di situ wa illa jika tidak, bi ansala qawli mujarradil qasd. Itu tanpa alasan itu. Seperti misalnya dikatakan bi ansala qawli mujarradil qasd. Ia melewati itu jalan yang jauh, niatnya semata-mata untuk boleh mengkasar. Maka itu tidak boleh ia mengkasar. Karena dia hanya melewati jalan yang jauh itu karena niatnya supaya dia bisa mengkasar, apalagi menjamak salat. Jadi kalau intinya sama-sama, ya, tetap aman juga yang lebih dekat itu, berarti tidak ada alasan. Atau mungkin ada tujuan yang lain selain daripada faktor keamanan atau kemudahan. Mungkin ada hajatnya yang lain, kalau lewat jalan pertama itu hajatnya itu bisa terpenuhi. Hanya dia mau bawa titipan atau ada sesuatu yang mau diambil, yang tentu lewat jalan pertama, maka itu namanya ada tujuan. Boleh, tapi kalau tanpa ada tujuan yang dibolehkan tadi, yang dibenarkan, apalagi semata-mata dia lewat jalan pertama itu hanya untuk, ya, niatnya untuk boleh mengkasar dan menjamak salat, maka itu tidak boleh yang mengkasar salat. Ini bisa dikiaskan ke tempat yang lain. Contoh, ini misalnya kita dalam perjalanan, taruhlah misalnya kita kembali dari perjalanan yang jauh, yang seharusnya atau yang semestinya kita bisa tiba di tempat kita itu sebelum duhur, tapi mungkin berpikir, kalau saya tiba sebelum duhur, tidak ada lagi kesempatan untuk mengkasar dan menjamak salat duhur asar, sehingga dia dalam perjalanan tanpa tujuan yang jelas dia memperlambat jalannya itu. Misalnya kalau kecepatan kendaraannya itu rata-rata,
ia bisa tiba di tempatnya sebelum zuhur. Tapi dia berpikir kapan saya tiba sebelum zuhur, maka tidak boleh lagi atau tidak ada lagi kesempatan untuk mengqasar salat, apalagi menjamak salat. Lalu apa yang dia lakukan? Dikasih lambat itu kendaraan supaya bisa dapat zuhur di perjalanan. Zuhur dikasar sekaligus diambil asar, sampai di rumah istirahat. Ini namanya mengakali agama. Sama tadi ini niatnya. Ya, dia sengaja lambat tibanya limujarradi apa? Limujarradi apa? Limujarradil qasri, semata-mata niatnya untuk boleh mengkasar dan menjamak salat. Tidak boleh gitu. Itu sengaja singgah. Misalnya dari apa namanya, dari Luwu, tanpa ada tujuan singgah di Parepare dulu. Karena dia berpikir kapan saya tidak singgah di Parepare, maka saya tiba di Mangkoso sebelum zuhur. Tinggal di Parepare. Padahal tidak ada tujuan tertentu. Yang niatnya tadi apa? Ayam mendominasi apa? Ilatnya apa? Intinya supaya boleh mengkasar salat. Dapat malangko sehingga di balangko kasar salatnya zuhur dan jamak sekaligus asar. Nah ini tidak didengarkan seperti ini. Tapi itu kalau dalam perjalanan seperti tadi, silakan. Itu jadi bisa dikiaskan ke sini. Karena di sini katakan, ya kalau tadi lewat jalan pertama, ya tanpa tujuan, semata-mata hanya untuk mengkasar, maka tidak boleh ia mengkasarnya. Contoh yang apa selanjutnya, watuluhu bintihami yamina wa yasaran hatta kata'aha fi marhalatain. Nah ini juga. Apa maksudnya? Dia mau ke suatu tempat, tapi kalau dia dia kompas lurus ya sampai 2 marhalah, sampai dia belok kanan, belok kiri, ada banyak lorong sampai 2 marhalah. Ini betul-betul mengakali seperti itu. Itu tidak boleh. Dan dia hitung, kalau saya lewat jalan ini, kemudian ambil kiri lagi, ambil kanan, ya kayak maka setelah di kota kan bisa. Mungkin jaraknya kalau ya kompas cuma lurus cuma sekian, dia tambah lagi kan. Sini dikatakan, wa tulu bi dhihabi yaminan wa yasaran hatta qat'aha fi marhalatain. Sekalipun ada pendapat, ya kalau dia jalan yang kedua tadi, jalan yang pertama, ya yaksur annahu tawilun boleh mengkasar karena itu adalah ya perjalanan jauh yang mubah. Dan pendapat pertama sama sekali tidak boleh. Intinya itu sama dengan mengakali saja agama. Selanjutnya, walau tabi'al abdu awiz zaujatu awil jundi malika amrihi fis safari. Andai kata hamba itu mengikut atau istri, ini masih ada kata-kata hamba atau budak atau istri, awil jundi ataukah pasukan, ia mengikut kemana? Malika amrihi bisafar, kepada orang yang menguasai urusannya dalam perjalanan. Suami berarti dia yang menguasai urusan istrinya, artinya dia menentukan ya perjalanan ketika ia musafir bersama dengan suaminya, bukan istri yang menentukan perjalanan. Ataukah jundi, pasukan, ia bersama dengan komandannya misalnya,
atau pimpinannya. Itu yang disebut di sini malika amrihi fis safari, yang menguasai urusannya dalam perjalanan. Wala ya'rifu maqsidahu, sedangkan ia tidak mengetahui maqsidahu, tempat tujuannya itu. Ia melakukan perjalanan bersama dengan suaminya. Kalau kita bersama dengan tuannya, karena sekarang tidak ada lagi hamba. Istri saja ini, istri itu melakukan perjalanan bersama dengan suaminya, atau seorang pasukan yang melakukan perjalanan bersama dengan komandannya, lalu ia tidak mengetahui di mana tempat tujuannya, apakah mencapai 2 marhalah atau tidak, sehingga ia sulit apakah boleh ia berniat untuk mengkasar syarat pada permulaan perjalanannya atau tidak, karena dia tidak mengetahui arahnya. Fala kasra, maka ia tidak boleh mengkasar syarat. Walau nawau masafat al-kasri, andai kata mereka berniat mencapai masafatul kasri, bolehnya mencapai jarak yang bolehnya mengkasar syarat, kasara jundiyu dunahuma, maka pasukan itu atau tentara itu, para tentara itu boleh mengkasar syaratnya dunahuma, dan tidak boleh keduanya itu. Siapa yang dimaksud adalah al-abdu wa zaujatu, hamba dan istri tidak boleh mengkasar syaratnya. Wa man kasada safaran tawilan, barang siapa yang melakukan perjalanan, bermaksud melakukan perjalanan yang jauh, fasara, lalu ia melakukan lalu ia berjalan, atau lalu ia mulai perjalanan. Wa man qasada safaran tawilan, barang siapa yang bermaksud melakukan perjalanan yang jauh, fasala, lalu ia berangkat atau mulai berjalan. Tsumma nawa ruju'an, kemudian dalam perjalanannya itu ia berniat untuk kembali. Dia berniat untuk kembali, tidak melanjutkan perjalanan. In kata'a safaruhu, yaitu terputuslah perjalanannya itu, sekalipun ia tidak jadi kembali. Kenapa? Karena tadi disyaratkan bahwa niat untuk mengkasar salat itu harus ada pada saat memulai perjalanan. Artinya niat untuk melakukan perjalanan jauh sudah ada pada saat memulai perjalanan. Sehingga kalau ia berniat melakukan perjalanan jauh, tapi di tengah jalan sebelum sampai 2 marhalah ternyata ia berniat untuk kembali, maka terputuslah perjalanannya itu. Kenapa? Karena niatnya batal. Apakah ia jadi kembali atau tidak? Dan seandainya ia tidak jadi kembali, maka dia melanjutkan perjalanannya, maka pada saat itu dia dianggap baru mulai start lagi. Jadi jarak tempuh dari tempat awal itu sudah tidak dihitung lagi sampai pada titik di mana ia berniat untuk kembali, kemudian tidak jadi kembali dan akan melanjutkan perjalanannya, maka di situ lagi mulai diukur atau jadikan sebagai dasar dia mulai perjalanan. Ya, jadi kalau perjalanannya ke tempat yang jauh tadi itu masih sampai 2 marhalah, bolehlah ia mengkasar syarat. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Sekalipun sampai 2 marhalah, seandainya ia memulai dari titik yang pertama. Karena kenapa? Niatnya tadi batal. Itu sama dengan puasa itu. Kalau ada orang yang niat puasa, pada malam harinya dia sudah niat puasa, kemudian pada pagi harinya dia puasa, masuk waktu duhur atau asar, dia berniat untuk buka puasa. Misalnya dia mengatakan, nanti kalau saya sampai di rumah ini saya mau batal puasa ini, saya lapar sekali atau saya haus sekali, maka pada saat itu sudah batal puasanya,
Sampai di rumahnya ia tidak jadi makan dan minum. Dia berpikir, sia-sianya saya ini tahan kalau saya batal, saya pangkat, saya minum. Nah, tidak usah. Biar saya tahan sampai waktu buka puasa. Maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena begitu dia berniat untuk makan atau minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya, maka pada saat itu dia sudah merusak niat. Batallah puasanya. Sama dengan ini. Dalam perjalanan dia tiba-tiba mengatakan, saya mau kembali. Tidak jadi melanjutkan perjalanan. Maka safarnya itu dianggap terputus. Kalau memang sudah sampai 2 marhalah, bolehlah yang mengkasar salatnya. Tapi kalau tidak boleh. Dan seandainya tidak jadi kembali, dia melanjutkan perjalanannya, maka tidak dihitung dari perjalanan pertama, tapi dia memulai jaraknya dihitung pada perjalanan kedua setelah ia berniat untuk kembali, kemudian tidak jadi kembali dan akan melanjutkan perjalanannya. Jadi waman qasada safaran tawilan fasara thumma nawara ju'an in kata. Fa insara fasafarun jadid. Nah ini. Kalau ia melanjutkan perjalanan, tidak jadi kembali, fasafarun jadid, maka itu adalah perjalanan yang baru. Artinya dia mulai menghitung jaraknya dari situ lagi. Pada saat dia melanjutkan perjalanannya. Kira itu yang sempat kita baca pada waktu sudah masuk. Insyaallah lain kali kita lanjut. Wala yatarakhasul asi bisafarihi wa ka'abikin mana fi zatin. Walau ansha'a mubahan thumma ja'alahu ma'siyatan fala tarakhasu bil asfi. Walau anshahu asian thumma taba wa munsyi'un lis-safari min hina taubah. Saya kira itu jadi kesimpulannya bacaan kita di sini, bahwa syarat yang kedua di mana kita dibolehkan untuk mengkasar bahkan menjamak salat dalam perjalanan, yaitu setelah syarat pertama mencapai 2 marhalah atau perjalanan yang jauh, maka syarat yang kedua adalah punya tujuan yang jelas, ya, kemana tujuannya, bagaimana jarak tempuhnya, jaraknya apakah sampai 2 marhalah atau tidak. Oleh karena itu, orang yang melakukan perjalanan tanpa arah, tanpa tujuan, sekalipun perjalanannya jauh, itu tidak boleh mengkasar salat. Dan ketentuan-ketentuan lain tadi yang sempat kita bahas. Saya demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa taghfirna min nasina wa 'allimna min. Allahumma qulubana min al-jannah. Bana